Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda Purnama dari 11 IPS 5 akan membahas apa saja sih respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan. Sebelum saya membahas apa aja respon bangsa Indonesia di bidang pendidikan, saya akan menerangkan apa pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang artinya menguasai. Jadi, sederhananya kolonialisme merupakan upaya suatu negara untuk menguasai suatu wilayah di luar negara sendiri. Dapat ditarik kesimpulan latar belakang kolonialisme, yakni keinginan untuk memperluas wilayah, menambah kekuasaan bangsa penjajah, menyebarkan ideologi, dan mengeruk sumber daya alam di tanah koloni. Dalam proses kolonialisme, pihak penjajah biasanya memaksa penduduk daerah koloni untuk menerima agama, bahasa, budaya yang mereka miliki. Kita mengetahui garis besar tujuan kolonialisme adalah menguasai suatu wilayah tertentu. Namun secara spesifik, negara yang melakukan kolonialisme bertujuan untuk mendominasi kekuasaan dari berbagai sektor termasuk politik, ekonomi, penduduk, hingga sumber daya alam. Biasanya negara yang melakukan kolonialisme tidak memiliki kekayaan bumi yang ada di negara jajahannya. Maka mereka berupaya untuk mengambil alih sumber daya tersebut. Contohnya tanah air kita, Indonesia, dengan berbagai kelimpahan sumber daya alamnya, sehingga menarik Belanda dan Jepang untuk menduduki wilayah Indonesia sebelum merdeka. Terjadinya kolonialisme dapat diketahui karena ciri utamanya, yaitu sumber daya alam melimpah, lalu bersikap berbagai penguasa dan membawa sumber daya alam tersebut ke negara asalnya. Proses ini dilakukan cukup lama dengan dukungan militer yang kuat. Nah, sedangkan pengertian imperialisme adalah saat sebuah negara melakukan politik untuk menguasai negara lain secara paksa. Imperialisme sendiri tidak hanya terbatas dengan perebutan lewat kekuatan senjata, karena bisa dilakukan melalui ekonomi, ideologi, agama, dan kultur. Asal itu adalah tindakan paksaan. Pengertian imperialisme ini berbeda dengan kolonialisme. Imperialisme bertujuan untuk menguasai seluruh aspek dari suatu negara, sedangkan kolonialisme bertujuan menguasai dan menguras habis sumber daya alam negara lain untuk nantinya dibawa ke negara penjajah. Adapun perbedaan kolonialisme dan imperialisme dapat dilihat dari target kekuasaannya. Jika imperialisme mengejar kekuasaan akan penduduk suatu wilayah secara total, termasuk menanam pengaruh politik, sementara kolonialisme fokus untuk menguasai sumber daya dan sistem perdagangan. Nah, itu tadi adalah pengertian dari kolonialisme dan imperialisme. Selanjutnya, saya akan membahas apa saja respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama ada di bidang politik, yang kedua ada di bidang ekonomi, yang ketiga ada di bidang sosial budaya, dan yang keempat adalah materi saya di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini, awalnya sekolah dibangun oleh Belanda untuk anak-anak Belanda. Kemudian, beberapa anak bumi putra mulai diperbolehkan untuk bersekolah. Berikut salah satu respon Indonesia dengan kemunculan sekolah-sekolah milik orang Indonesia asli, antara lain. 1. Taman siswa. Pendidikan taman siswa awalnya terbentuk pada saat Ki Hajar Dewantara dan Douwes Dekker beserta Cipto Mangunkusumo diasingkan ke Belanda. Hal ini karena memprotes rencana perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dan Prancis. Walaupun diasingkan, ia aktif dalam organisasi pelajar asal Indonesia di Belanda. Dengan mengikuti organisasi tersebut, ia memiliki cita-cita untuk memajukan pendidikan di Indonesia untuk para pribumi. Ki Hajar mendalami masalah pendidikan dan pengajaran hingga meraih penghargaan. Pada tahun 1918, Ki Hajar kembali ke Indonesia dan bergabung dengan sekolah binaan dengan saudaranya. Kemudian pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan perguruan taman siswa. Ia mendirikan lembaga ini untuk memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para pribumi yang tidak didapatkan seperti priai atau orang-orang Belanda.
Melalui pendidikan taman siswa, Ki Hajar menanamkan rasa kebangsaan pada anak didiknya. Metode pendidikan taman siswa adalah dengan menggabungkan perspektif Barat dengan budaya nasional, tetapi taman siswa tidak mengajarkan kurikulum pemerintahan Hindia Belanda. Karena mengusung nasionalisme Indonesia itulah, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan ordonansi sekolah liar pada 1 Oktober 1932. Ki Hajar Dewantara tetap gigih memperjuangkan haknya hingga ordonansi itu dicabut. Setelah itu, Ki Hajar juga rutin menulis mengenai pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Tulisan-tulisan tersebut kemudian menjadi dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Ajaran Ki Hajar Dewantara meraih gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada atau UGM karena mewawarkan 3 ajaran seperti Ing Ngarsa, Sung Tulodo, Ing Madia, Mangun Karsa, nan Tutwuri Handayani. Konsep ini bermakna di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ia juga mengeluarkan konsep belajar 3 dinding. Filosofi ini menjelaskan tidak ada batas atau jarak antara dunia pendidikan di dalam kelas dengan realitas di luarnya. Maksudnya, sebaiknya sekolah tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga kemampuan lainnya. Ki Hajar juga mengajarkan pendidikan bersifat memerdekakan manusia. Maksudnya, dengan pendidikan manusia diajarkan untuk memiliki otonomi berpikir dalam mengambil keputusan, bermartabat, serta memiliki mentalitas demokratik. Selain itu, pendidikan harus dimulai dari pemahaman mengenai konsep mendidik itu sendiri, melalui konsep penguasaan diri. Jika peserta didik mampu menguasai dirinya, maka mereka juga akan menentukan sikapnya sebagai pribadi yang mandiri dan dewasa. Tujuan taman siswa yang pertama sebagai yang dinyatakan dalam keterangan asas Taman Siswa 1922 pasal 1, tujuan taman siswa sebagai lembaga pendidikan dan kebudayaan ialah terwujudnya masyarakat tertib dan damai. 2. Tertib yang sebenarnya itu tidak akan ada jika tidak ada damai, dan damai antara manusia itu hanya mungkin ada dalam keadilan sosial sebagai wujud berlakunya kedaulatan adab kemanusiaan yang menghilangkan segala rintangan oleh manusia terhadap sesamanya dalam syarat-syarat hidupnya serta menjamin terbaginya surat hidup lahir dan batin secara sama rata, sama rasa. Yang kedua adalah INS Kayu Tanam, Indonesian Netherlands School. Kayu Tanam merupakan institusi pendidikan alternatif yang didirikan oleh Muhammad Sjafei. INS Kayu Tanam berdiri pada tanggal 31 Oktober 1926 di Padang Pariaman di Sumatera Barat. Pendirian INS Kayu Tanam tidak dapat terlepas dari penerapan pendidikan diskriminatif oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 Masehi. Dalam buku Sejarah Pendidikan 1983, karya Sutari Imam Bernadette, pendirian INS Kayu Tanam adalah bentuk perlawanan dari Moh Sjafei terhadap sistem pendidikan di sekolah-sekolah pemerintah kolonial Belanda. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda hanya memprioritaskan kepentingan bangsa Eropa dan kaum bangsawan pribumi. Belanda tidak benar-benar memperhatikan nasib pendidikan rakyat jelata. Belanda hanya mendidik rakyat jelata untuk dijadikan sebagai tenaga kasar dan murah di industri asing di Indonesia. Asas institusi. Asas dari sebuah institusi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pembelajaran penyelenggaraan pendidikan di INS Kayu Tanam. Memiliki beberapa asas, yaitu yang pertama, berpikir rasional. Yang kedua, keaktifan dalam berkegiatan. Yang ketiga, pendidikan masyarakat. Yang keempat, pendidikan berpusat pada kebutuhan siswa. Yang kelima, menentang intelektualisme dari pendidikan Belanda. Tujuan dari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ini yaitu dalam jurnal penyelenggaraan pendidikan Indonesia Netherlands School,
Kayu Tanam dalam Perspektif Humanis Religius 2008 karya Setia Raharja. Pendirian INS Kayu Tanam bertujuan untuk 1. Mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. 2. Memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pemuda sebagai penggerak perubahan. Yang keempat, menanamkan kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri dan berani bertanggung jawab. Sistem pendidikan di INS Kayu Tanam didasarkan pada pendidikan humanis dan modern. Oleh karena itu, INS Kayu Tanam selalu menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Mose Jaffe menganggap bahwa corak pendidikan yang menekankan keterampilan atau belajar dan berkarya akan membentuk karakter kemandirian dan kebebasan bagi siswa. Melalui karakter tersebut, diharapkan siswa INS Kayu Tanam dapat menjadi individu-individu yang merdeka dan tidak bergantung kepada bangsa lain. Pada perkembangannya, sistem pendidikan yang diterapkan di INS Kayu Tanam mampu membangkitkan karakter berdikari dan semangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekian dari materi saya tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan. Saya memohon maaf apabila saya melakukan kesalahan, dan saya memohon maaf apabila kata-kata saya agak berbelit. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menontonnya sampai habis. Saya Renanda Purnama dari kelas 11 PS5 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.